warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saat ini sedang berada di perpustakaan daerah bersama Pak Haji Amir. Baik Pak, Sekretaris Perpustakaan Dinas Perpustakaan Daerah. Baik Pak, di sini kita untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kita akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait perpustakaan daerah. Yang pertama, apakah jumlah pustakawan fungsional seperti arsiparisnya memadai untuk melayani jumlah pemustaka di Lombok ini? Baik, terima kasih atas kehadiran dan memilih perpustakaan ya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tempat untuk mencari data dan informasi terkait dengan tugas akhirnya Mbak Ica dan kawan-kawannya. Nah, terkait dengan komposisi tenaga fungsional pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini sampai dengan saat ini memang masih mencukupi ya, sesuai dengan kebutuhan untuk lingkup dinas, untuk lingkup unit Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Namun kalau untuk kebutuhan seluruh perpustakaan yang ada di provinsi masih jauh, masih kita butuh banyak, karena idealnya minimal ya 1 atau 2 tenaga fungsional perpustakaan di 1 unit perpustakaan. Namun sebagai lembaga pembina untuk lingkup provinsi dalam ukuran dinas perpustakaan masih cukup. Jadi sekarang ada 27 tenaga fungsional yang ahli di bidang perpustakaan yang tersedia di sini. Yang lainnya adalah tenaga-tenaga teknis. Ya, itu untuk perpustakaan. Sedangkan untuk bidang kearsipan, jadi ada 2 bidang yang kami ampu di sini, bidang perpustakaan dan kearsipan. Untuk bidang kearsipan ya masih belum ideal, masih kita butuh banyak sebagai lembaga pembina ini. Namun upaya-upaya yang kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan itu juga tetap kami lakukan gitu. Dengan penyampaian formasi untuk dapat direkrut ya arsiparis yang baru melalui rekrut CPNS maupun P3K dan lain-lain, atau pelatihan penambahan kompetensi terhadap tenaga-tenaga pengelola arsip yang sudah ada di dalam. Oke. Selanjutnya, bagaimana tingkat keahlian digital untuk pegawai? Kan saat ini teknologi kita lagi sedang gencar-gencarnya maju, khususnya dalam pengoperasian sistem informasi perpustakaan dan sistem kearsipannya. Ya, baik, ada 2 hal di sini. Yang pertama untuk bidang perpustakaan, ya alhamdulillah sekarang kami terus mengikuti perkembangan teknologi informasi dengan tenaga-tenaga ahli komputer ya, ahli teknologi informasi yang sudah ada kami optimalkan, walaupun secara ideal mungkin belum memenuhi ya. Nah, dengan tenaga yang ada ini kami sudah bisa mengaplikasikan aplikasi pelayanan perpustakaan yang disebut dengan InListLite ya, yang kita gunakan dengan InListLite untuk baik itu untuk pelayanan perpustakaan, peminjaman, pengembalian, pembuatan kartu anggota sampai dengan pembuatan laporan ya secara otomatis melalui program InListLite ini. Dan tentu dengan berkembangnya teknologi informasi juga kami terus memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pustakawan maupun tenaga perpustakaan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi ini. Nah, begitu pula dengan di bidang kearsipan. Di situ juga kami sudah
mendapatkan atau sudah memiliki tenaga ahli teknologi informasi yang kebetulan tamatan UNRAM lulus tahun 2 tahun yang lalu dan sudah penempatan tahun 2025 ini khusus untuk mengerjakan aktivitas yang terkait dengan teknologi kearsipan. Dalam hal ini kami memiliki namanya SIKN dan JIKN namanya, Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan. Nah, jadi arsip-arsip yang kita miliki seperti arsip statis misalnya, salah contoh misalnya kita memiliki katakanlah pahlawan nasional arsip perpustakaan nasional itu mengadakan survei ini, semua orang bisa akses latar belakang indeks peningkatan pembangunan literasi seperti Baik, selanjutnya apakah anggaran yang tersedia saat ini mampu menutupi kebutuhan teknologi informasi baik perangkat keras ataupun perangkat lunaknya? Ya tentu dengan keterbatasan anggaran daerah masih belum bisa kita penuhi semuanya ya, belum bisa kita penuhi semuanya. Misalnya kalau di perpustakaan ini ada teknologi khusus untuk semacam mesin detektor gitu ya, yang bisa memantau langsung pemanfaatan penggunaan bahan pustaka atau apapun yang ada di dalam perpustakaan maupun kearsipan, dan dengan itu bisa terpantau siapa yang menggunakan, atau mungkin ada yang berniat buruk ya, ingin membawa tanpa seizin dari petugas, nah bisa ketahuan langsung. Nah mesin itu yang belum kita miliki, nah butuh biaya besar untuk mendapatkannya. Namun dengan biaya yang ada sekarang, dengan teknologi sederhana yang sudah ada, masih mampu kita memenuhi kebutuhan itu untuk melayani pemustaka dan para pencari arsip. Oke, selanjutnya apa penyebab utama sistem perpustakaan digital sering mengalami error dan langkah konkret apa untuk mengatasi error tersebut? Kendala-kendalanya tentu kalau aplikasi umumnya normal sekarang ya, normal. Ya terkadang diganggu oleh di awal-awal dulu ya, diganggu oleh hacker. Ya hacker. Ketika perangkat save-nya, perangkat pendeteksi, perangkat pengamannya waktu itu masih kurang canggih kita punya, ya maka itu rentan. Seperti salah satu ini yang terjadi di arsip digital koleksi deposit namanya. Koleksi deposit itu koleksi khusus untuk daerah kita, yang terkait dengan daerah kita, apa itu sejarah, budaya, kesenian dan seterusnya. Itu sempat kami digitalkan waktu itu, namun di beberapa bulan terakhir terjadi gangguan oleh hacker ya, sehingga sampai dengan sekarang belum bisa kita kembalikan ya, data-datanya masih sudah terhapus gitu ya oleh hacker itu gitu. Nah itu kendala kita untuk teknologi informasi terkait dengan perpustakaan. Baik, kan biasanya ada umpan balik atau feedback yang efektif. Nah, seperti survei kepuasan perpustakaan yang berkala untuk mengukur tingkat kualitas layanan perpustakaan itu. Nah, untuk mengukur kualitas tingkat layanan ada namanya Simascot. Ya, Simascot itu ya, dikendalikan oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini Biro Organisasi.
salah satu yang ada di dalamnya adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan dan kearsipan. Nah, ini setiap saat, bahkan terpantau setiap hari. Ya, setiap bulan kita sudah mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kita di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui si maskot. Si maskot. Ya, jadi saya di sini biasanya di setiap masyarakat yang kesini termasuk Pak Ica dan kawan-kawan nanti bisa mengisi si maskotnya. Oke. Nanti kita isi si maskot. Ya. Ada itu untuk mengukur. Ada. Nah, kemudian secara nasional juga kita mengikuti Perpustakaan Nasional itu mengadakan survei kepuasan atau survei tingkat kegemaran membaca misalnya ya, dalam tingkat skala yang besar, dan indeks peningkatan pembangunan literasi masyarakat PLM namanya. Ya, saat ini sedang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional untuk mengukur bagaimana sih tingkat kegemaran membaca masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di masing-masing kabupaten kota dan seluruh Indonesia. Baik, selanjutnya itu bagaimana mekanisme penempatan pegawai dan pembagian tugas dalam struktur organisasi perpustakaan, dan sejauh mana mekanisme ini telah berbasis kompetensi serta kebutuhan unit kerja. Ya, tentu dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ini kita khususnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ada namanya analisis jabatan dan analisis beban kerja, ANJAP ABK. Jadi untuk mengetahui jabatan-jabatan tertentu yang dibutuhkan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini, kemudian beban kerjanya. Nah, sehingga terlihat nanti siapa dan kompetensi apa yang dibutuhkan. Nah, dengan komposisi itu maka kita dapat menempatkan seseorang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan di tempat-tempat atau unit-unit tertentu yang ada di sini. Penempatannya ya sesuai dengan kompetensi dan kemampuan dan kebutuhan di unit-unit yang ada. Ya, selama ini ya tersebar sesuai dengan kebutuhan jabatan dan beban kerja yang ada, masih sesuai. Namun seiring dengan itu juga kami dihadapkan pada kendala setiap tahun ada yang pensiun gitu ya, yang pensiun ya 5-6 orang setiap tahun, itu kan cukup banyak, sementara untuk perekrutan kembali tenaga pengganti, tenaga yang baru sangat-sangat minim gitu ya, hanya 1-2 orang saja yang terisi dari lowongan yang ditinggalkan oleh para pensiunan ya. Segitu aja kami bertanya. Terima kasih Pak Haji Amir selaku Sekretaris Dinas Perpustakaan Daerah telah menerima kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.